Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mia Biologi kelas 10. Nah, pada video yang kedua, Ibu sudah membahas biologi kelas 10, yaitu bab 1, ruang lingkup biologi dengan materi sikap ilmiah dan metode ilmiah. Nah, pada video kali ini, Ibu akan membahas kelanjutannya, yaitu tentang objek kajian biologi dan permasalahan biologi. Disimak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Oke, materi yang pertama yaitu objek kajian biologi. Objek kajian biologi adalah sesuatu yang akan dipelajari dalam biologi. Nah, objek kajian biologi yang pertama yaitu dimulai dari tingkatan molekul. Nah, molekul ini merupakan gabungan antara dua unsur atau lebih yang berfungsi untuk menunjang kehidupan makhluk di muka bumi. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu tingkatan sel. Sel merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Contohnya yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan jaringan. Nah, jaringan ini adalah sekumpulan sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Contohnya yaitu jaringan pada hewan atau pada manusia. Di antaranya ada jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, jaringan ikat, jaringan tulang, dan jaringan darah. Kemudian jaringan pada tumbuhan yaitu ada jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Kemudian tingkatan yang keempat dalam kajian biologi yaitu tingkatan organ. Nah, organ adalah sekumpulan jaringan yang memegang fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Nah, contoh organnya yaitu ada jantung, yaitu yang berperan untuk memompa darah. Kemudian ada paru-paru, yaitu untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada juga telinga, yaitu untuk mendengar, mata untuk melihat. Kemudian contoh organ pada tumbuhan yaitu daun untuk pertukaran gas dan berlangsungnya fotosintesis. Kemudian juga ada bunga yaitu untuk perkembangbiakan. Kemudian yang terakhir di sini contohnya ada akar yaitu untuk menyerap air dan garam-garam mineral. Kemudian tingkatan berikutnya yaitu yang kelima, tingkatan sistem organ. Nah, sistem organ ini adalah gabungan organ-organ yang melaksanakan fungsi fisiologis tertentu. Misalkan ada sistem peredaran darah, ada sistem rangka, dan ada sistem pencernaan makanan. Kemudian tingkatan yang keenam yaitu tingkatan individu. Yang disebut individu ini bisa berupa dari organisme bersel tunggal atau uniseluler. Dan ada juga yang bersel banyak yaitu multiseluler. Contohnya organisme yang bersel tunggal yaitu bakteri dan protozoa. Satu sel bakteri dikatakan sebagai satu individu. Nah, kemudian contoh organisme yang bersel banyak, contohnya yaitu ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Contohnya yaitu seekor kelinci atau satu pohon. Itu bisa dikatakan sebagai satu individu. Kemudian yang ketujuh yaitu tingkatan populasi. Nah, populasi adalah kumpulan dari individu yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu pada waktu yang sama. Dalam organisasi tersebut nantinya masing-masing individu akan melakukan interaksi seperti perkawinan. Nah, dari hasil perkawinan tersebut nanti akan membentuk individu baru sehingga populasinya akan semakin banyak. Contoh populasinya yaitu ada populasi lebah, populasi burung, ataupun populasi ayam. Kemudian tingkatan yang kedelapan yaitu tingkatan komunitas. Nah, komunitas merupakan suatu kumpulan populasi-populasi atau beberapa populasi yang saling berhubungan,
yang menempati suatu wilayah tertentu, misalnya komunitas sawah, ya, yang terdiri dari populasi padi, populasi rumput, populasi ular, dan populasi tikus. Nah, interaksi yang terjadi dalam satu komunitas, yaitu interaksi dalam satu populasi, ya, bisa dari satu populasi ataupun bisa dari interaksi lintas dari populasi, ya, lintas populasi. Kemudian yang kesembilan ada tingkatan ekosistem, di mana ekosistem ini merupakan kesatuan komunitas dengan lingkungan tempat hidupnya yang di dalamnya terdapat adanya hubungan timbal balik. Misalnya ada ekosistem pantai, ada ekosistem danau, dan juga ada ekosistem hutan. Nah, ciri ekosistem yaitu tersusun dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kemudian yang ke-10 ada tingkatan bioma. Nah, bioma adalah kumpulan dari ekosistem yang ada di dunia. Contohnya ada bioma tundra, bioma padang rumput, bioma gurun, bioma hutan hujan tropis, dan bioma hutan bakau. Kemudian yang terakhir di sini ada tingkatan organisasi biosfer, ya, atau tingkatan biosfer. Nah, biosfer adalah organisasi kehidupan yang paling kompleks. Nah, ruang lingkup biologi ini meliputi lapisan bumi, air, dan atmosfer. Nah, itu penjelasan dari objek kajian biologi dari mulai tingkatan molekul yang terkecil sampai ke yang terluas, yaitu tingkatan biosfer. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya yaitu permasalahan biologi. Nah, permasalahan biologi yang pertama yang dibahas yaitu pada permasalahan tingkat molekul. Contohnya kelainan dalam proses pembentukan hemoglobin. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu pada tingkat sel. Contohnya pecahnya sel darah merah akibat infeksi virus atau bakteri. Kemudian yang ketiga permasalahan tingkat jaringan. Contohnya kelainan osteoporosis pada tulang, yaitu terjadi pengapuran sehingga tulang menjadi rapuh. Kemudian contoh permasalahan di tingkat organ, yaitu contohnya reaksi penolakan tubuh terhadap transplantasi atau pencakokan hati atau pencakokan ginjal. Kemudian yang kelima ada permasalahan tingkat sistem organ. Nah, contohnya gangguan sistem pernapasan akibat infeksi virus COVID yang mengakibatkan asfiksi. Kemudian yang berikutnya yaitu permasalahan di tingkat populasi. Contohnya yaitu penyebaran COVID-19 di antara populasi manusia, ya. Kemudian terakhir yaitu pada permasalahan di tingkat ekosistem. Contohnya yaitu penggundulan di hutan-hutan, yaitu untuk pembukaan kebun, untuk perumahan, untuk hotel, ya. Kemudian itu akan mengancam satwa liar. Nah, selesai sudah materi yang Ibu sampaikan dalam video kali ini, yaitu tentang objek biologi dan permasalahan biologi. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan masuk ke bab yang kedua, ya, yaitu bab keanekaragaman hayati. Jangan lupa like dan subscribe-nya, ya. Ditutup dengan pantun, yaitu burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.